Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nikmatul Hasi Umayyah dari kelas 12 MIPA 1. Oh ya, kalian gimana nih kabarnya? Saya doakan biar tetap sehat dan ceria. Oh ya, sebenarnya saya mau bikin materi tentang turunan fungsi trigonometri. Kenapa saya pilih turunan fungsi trigonometri? Karena tadi ya, nih, udah jam berapa? Jam 23.13 saya dapat kiriman amplop yang tulisannya turunan kedua fungsi trigonometri. Yang itu tandanya pada ujian praktek mata pelajaran matematika peminatan, saya harus membuat sedikit ulasan mengenai materi ini. Baiklah, nggak susah kok. Yuk langsung kita eksekusi. Cekidot. Tunggu. Sebelumnya kita pakai kacamata dulu dong biar kelihatan pinter. Cekidot. Pada video ini kita akan belajar tentang turunan kedua fungsi trigonometri. Materi ini berkaitan dengan materi turunan yang pernah kalian pelajari di matematika wajib kelas 11 dulu. Jadi saya ingatkan kembali turunan fungsi aljabar yang dulu pernah kalian pelajari saat kelas 11. Misalkan kita punya suatu fungsi aljabar Y sama dengan AX pangkat N, di mana A-nya yaitu koefisien dari variabel X, sedangkan N yaitu eksponen atau pangkat. Cara menurunkannya, turunan dari fungsi ini, Y aksen, sama dengan kalian kalikan pangkat koefisiennya, yaitu N dikalikan dengan A, yang nantinya akan kita peroleh AN. Nah, kemudian untuk X-nya ini, untuk turunan X-nya ini kalian N-nya ini dikurangi dengan 1. Jadi AN X pangkat N min 1. Nah, contohnya kita selesaikan persamaan dari Y sama dengan 2X pangkat 3 min 6X kuadrat. Nah, untuk turunannya atau Y aksen sama dengan yaitu kalian kalikan 3 dengan 2 yaitu 6. Kemudian untuk X-nya ini kalian kurangi 3 dengan 1 yaitu X pangkat 2. Nah, untuk 6-nya ini juga sama, kalian kalikan angka 2-nya dengan negatif 6 yaitu menjadi negatif 12. Kemudian untuk turunan X-nya kalian kurangi angka 2 dengan angka 1 yaitu menjadi X pangkat 1 atau X saja. Oke, sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Dan sebelumnya ada formula dasar turunan fungsi trigonometri yang perlu teman-teman semua ingat. Yang pertama yaitu ada Y sama dengan sin X, di mana turunan dari sin sama dengan cos X. Ya, sekali lagi turun dari sin X sama dengan cos X. Kemudian untuk cos X, turunannya yaitu negatif sin X. Dan untuk tan X, ini untuk tan X sendiri sebenarnya nggak wajib buat teman-teman hafal, karena kan tan ini bisa teman-teman ubah menjadi sin per cos. Tapi kalau teman-teman hafal ya itu malah lebih bagus. Nah, jadi turunan dari tan X yaitu ada sekant kuadrat X. Nah, kemudian gimana kalau munculnya itu ada kosekan, sekant, atau kotangan? Nah, itu teman-teman gak usah khawatir, karena kan kalau kosekan bisa kita ubah menjadi sin pangkat min 1X. Kemudian kalau sekant teman-teman bisa ubah menjadi kosekan min pangkat min 1X. Ya, untuk sekant maksudnya itu bisa menjadi kosekan pangkat min 1X. Nah, kemudian untuk kotangan teman-teman bisa mengubah menjadi cos X per sin X. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini
formula dasar ini wajib teman-teman hafal. Selanjutnya, konsep dasar yang perlu teman-teman pelajari juga ya. Konsep dasar yang perlu teman-teman ingat adalah aturan fungsi trigonometri. Ini juga sangat penting. Yang pertama yaitu aturan perkalian. Misalnya ada Y sama dengan U kali V. Nah, di mana U dan V ini bukan konstanta ya. U dan V ini yaitu bentuk variabel X. Nah, kemudian kalau ada perkalian ini, kalian bisa lebih mudah dengan ini caranya, yaitu U aksen V plus U V aksen. Nah, sekali lagi kalau ada perkalian, misalnya Y sama dengan U kali V, kemudian turunannya yaitu U aksen ditambah U V aksen. Nah, gimana kalau pembagian, misalnya Y sama dengan U per V? Ya sama, turunannya yaitu ada U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, sekali lagi ya, kalau pembagian misalnya Y sama dengan U per V, maka turunannya yaitu U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, ini teman-teman juga harus ingat ini. Nah, sekarang kita masuk ke formula pengembangannya. Kalau tadi kan yang cuma dasar, yang variabelnya cuma berkoefisien 1, X saja. Nah, sekarang kalau formulanya kita kembangkan lagi. Misalnya di sini ada Y sama dengan sin fx, yang dimana fx-nya ini bukan X saja, bisa akar dari 5x atau X pangkat 3 atau gimana pun pokoknya lah ya. Nah, cara nuruninnya, pertama turunin sudutnya dulu. Nah, Y aksen, kalian turunin sudutnya dulu. Fx ini kan sudut dari sin. Nah, jadi fx-nya ini kita turunin dulu jadi f aksen x. Nah, kalau diturunin, lalu kita turunin trigonometrinya. Kita kalikan dengan trigonometrinya, yang dimana turunan dari sin itu kan tadi ada cos. Nah, jadi kita tulis cos fx. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi pertama kalian turunkan dulu koefisiennya, maksudnya sudutnya. Nah, kemudian kita turunkan trigonometrinya. Nah, ini misalnya ada Y sama dengan sin 2x plus 3. Nah, 2x plus 3 ini sudutnya dari trigonometri sin. Kemudian turunannya yaitu 2 cos. Nah, kalian ini ya, 2 ini kita hasilkan dari kita menurunkan sudutnya yaitu 2x plus 3, yang dimana turunannya yaitu 2. Kemudian cosnya ini kita peroleh dari sin. Kemudian jika sudah seperti ini, kita tulis lagi sudutnya di belakang, yaitu 2x plus 3. Nah, jadi untuk turunan dari sin 2x plus 3 yaitu ada 2 cos 2x plus 3. Nah, kemudian yang kedua yaitu misalnya ada cos fx. Nah, turunannya ya sama aja kayak tadi. Pertama kita turunin sudutnya dulu. Negatif f aksen x. Kemudian kita turunkan trigonometrinya yaitu sin fx. Nah, kalau kalian bingung ini negatifnya dari mana, untuk turunan cos ini kan negatif sin. Tapi karena seperti ini, jadi negatifnya kita pindah ke belakang, maksudnya ke depan. Contohnya ada cos 2x kuadrat min x. Kemudian untuk turunannya kan turunan dari 2x pangkat 2
min X itu kan 4X min 1. Kemudian untuk turunannya cos itu min sin. Jadi minnya kita taruh di depan, sinnya kita taruh belakang, sudutnya kita tulis lagi, yaitu ada 2X kuadrat min X. Nah, untuk negatif ini kan bisa kita kalikan lagi dengan 4X min 1. Nah, jadi hasilnya sama dengan negatif 4X min 1 sin 2X kuadrat min 1. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Y sama dengan tan Fx, dimana turunannya yaitu F aksen X dikali turunannya tan itu sekan kuadrat. Kemudian sudutnya kita tulis lagi Fx. Contohnya Y sama dengan tan 2X pangkat 3 min 5. Kemudian untuk turunannya seperti tadi, kita turunkan dulu ini sudutnya, yaitu 6X kuadrat. Turunannya tan itu sekan kuadrat. Kemudian sudutnya kita tulis lagi, yaitu 2X pangkat 3 min 5. Sederhana bukan teman-teman? Nah, kalau teman-teman sudah paham tentang formula pengembangan dari turunan fungsi trigonometri, sekarang kita akan masuk ke turunan kedua fungsi trigonometri. Jadi ya, turunan kedua fungsi trigonometri itu hasil dari turunan trigonometri yang diturunin lagi. Jadi bisa dikatakan kalau turunan kedua fungsi trigonometri itu yaitu fungsi trigonometri yang diturunin 2 kali. Misal di sini kita punya 4 cos X. Nah, untuk turunan pertamanya atau Y aksen sama dengan 4. Kemudian turunan dari cos ini kan min sin X. Kemudian ini kan negatifnya bisa kita kalikan dengan 4. Jadi negatif 4 sin X. Kemudian untuk turunan keduanya bisa kita tuliskan dengan Y double aksen sama dengan ini negatif 4. Kemudian untuk turunan dari sin yaitu cos X. Kemudian ini kurungnya kita buang saja menjadi min 4 kosekan X. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang turunan fungsi trigonometri. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.